Selamat bertemu kembali. Semoga Anda semua sehat dan tetap semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang psikoedukasi, jadi terkait dengan pengertian, model, dan strateginya. Nah, overview untuk pertemuan kali ini kita akan mereview model-model konseptual pada pendekatan-pendekatan untuk mengatasi stres dan pencegahan perceraian dan meningkatkan penyesuaian perkawinan. Yang kedua, kita akan mereview pendekatan-pendekatan mutakhir mengatasi stres dan pencegahan perceraian. Nah, apa itu yang disebut psikoedukasi? Itu sebagai primary and secondary prevention. Jadi kalau pencegahan itu adalah prevensi, menekankan pada membangun kompetensi pasangan dan keluarga. Pendekatan pencegahan ini efektif dan ekonomis untuk mengatasi masalah pada pasangan. Nah, kita lihat prevensi primer adalah upaya proaktif untuk mengurangi defisit atau gangguan emosi dan perilaku atau menjaga keberfungsian kesehatan psikologis. Prevensi sekunder, identifikasi awal, diagnosis, dan treatment untuk mencegah dampak yang lebih serius dari sebuah gangguan atau untuk membangun keberfungsian kesehatan psikologis. Nah, prevensi primer dan sekunder untuk pasangan tanpa gejala gangguan atau dengan gejala permasalahan yang ringan ini agar pertama memfasilitasi transisi perkembangan, misalnya pernikahan kembali atau sarang kosong. Resolusi konflik, misal keputusan finansial atau gaya pengasuhan. Kemunduran fungsi hubungan akibat adanya krisis dalam hidup. Dan juga sebagai dukungan sosial. Sehingga fokusnya itu ada pada assessment dan self atau other awareness, peningkatan pengetahuan untuk pengambilan keputusan, dan pengembangan keterampilan interpersonal. Faktor risiko dan faktor pelindung, ini perlu kita lihat. Faktor pelindung atau protektif itu adalah menjaga dari kondisi yang mengarahkan pengembangan pada adaptasi dan kompetensi. Sementara faktor risiko, faktor dari individu atau lingkungan yang menyebabkan hal negatif pada perkembangan. Nah, kita lihat primary prevention. Hasil riset menginformasikan bahwa ahli atau ilmuwan atau terapis keluarga untuk hasil yang optimal dalam mencegah distres dan perceraian, maka perlu meningkatkan faktor protektif dan menurunkan faktor risiko. Hasil riset sebelumnya masih ada kekurangan dalam konsep teoritis maupun metodologi, sehingga masih perlu investigasi ulang. Jadi, pemutakhiran penelitian itu masih diperlukan. Nah, bagaimana model yang terintegrasi? Ini berdasarkan Carney dan Bradbury, mengintegrasikan pengaruh lingkungan dan disposisi yang diidentifikasi oleh teori attachment. Dimensi interaktif yang berkolaborasi dengan perspektif teori perilaku. Dari pengalaman hidup yang dijadikan dasar teori krisis menjadi sebuah model kerangka pikir yang dapat menjelaskan elemen dan mekanisme yang membentuk hubungan pernikahan yang diharapkan. Model terintegrasi menggabungkan berbagai kekuatan dari berbagai teori
dan fokus pada efek interaksi atau mediasi. Nah, ini juga perlu diinvestigasi lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pernikahan ketika menghadapi kerentanan. Kita lihat bahwa ada yang secara timbal balik terjadi antara faktor demografis, faktor sejarah, faktor kepribadian, faktor pengalaman hidup, dan transisi perkembangan, tuntutan pada fase perkembangan tertentu, faktor stresor eksternal yang tidak terduga. Nah, ini akan bisa saling berhubungan secara timbal balik. Kita lihat proses adaptif. Nah, ini terkait dengan kekuatan dan proses keluarga. Jadi di sini ada tipe interaksi, validating, avoidant, volatile, dan juga gaya ideologis, tradisional, separate, dan dependent. Nah, ini semua akan kemudian berpengaruh pada bagaimana keluarga ini akan berproses sehingga mendapat suatu kekuatan. Proses adaptif itu antara kerentanan dan kejadian hidup yang membuat stres dan efek penyangga, komunikasi yang positif, resolusi konflik. Ini keduanya akan saling berhubungan timbal balik sehingga kemudian akan menjadi suatu penyesuaian bagi keluarga. Nah, pendekatan dalam melakukan prevensi pertama berfokus pada faktor-faktor dinamis dan interaktif berpotensi berubah, komunikasi, manajemen konflik, keyakinan, dan sikap. Jika berfokus pada faktor-faktor yang menetap atau faktor risiko, gaya manajemen keuangan, perbedaan agama, pertemuan singkat sebelum menikah, dan usia sangat menikah. Nah, ini juga akan menjadi fokus dalam pendekatan prevensi. Kita lanjutkan lagi. Nah, strategi psikoedukasi bentuk primary intervention, menurut Kearney dan Maxson, program psikoedukasi didesain untuk memperkuat hubungan di antara pasangan, meningkatkan kekuatan dan keharmonisan mereka di masa sekarang dan yang akan datang, dengan ciri upaya yang terprogram, bisa direplikasi, dan memiliki metode yang ekonomis dan efisien. Misalnya, program tradisional didasarkan pada tahapan hubungan, konseling pranikah, dan marriage enrichment. Sementara program yang lebih mutakhir ini fokus pada modal peningkatan hubungan, menawarkan keterampilan sosial tanpa adanya pemisahan tahapan, dan program prevensi pada setting komunitas. Ada 3 tipe strategi program psikoedukasi pasangan. Yang pertama, structured enrichment, kemudian diskusi kelompok semi terstruktur, dan program yang berfokus pada komunikasi pasangan atau couple enrichment. Nah, di sini structured enrichment ada seorang pengarah yang mereview secara sistematis tentang isu-isu yang dihadapi pasangan. Jadi sedikit interaksi. Sementara diskusi kelompok semi terstruktur
biasanya diwadahi oleh asosiasi atau institusi. Misal, the Association for Couple in Marriage Enrichment. Sementara program yang berfokus pada komunikasi pasangan atau couple enrichment, kegiatan seperti adanya semacam ceramah, interaksi dengan pasangan, dan mempraktekkan keterampilan. Nah, ini adalah tipe strategi program psikoedukasi untuk pasangan. Nah, strategi program psikoedukasi ada 3 hal yang ini. Pertama adalah assessment, informasi dan kesadaran, dan pelatihan keterampilan. Assessment mencari dan mengumpulkan data tentang sikap dan perilaku pasangan yang dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan atau perubahan sikap dan atau perilaku. Sikap, perilaku, dan ekspektasi perubahan pola pikir untuk memberikan perubahan yang lebih baik dalam pernikahan. 5 instrumen pranikah yang komprehensif. Contohnya adalah ini. Premarital Personal and Relationship Evaluation atau PREPARE, fasilitasi komunikasi pasangan dengan keterbukaan pasangan, kemudian fokus, understanding and study, dan 5 preparation for marriage, PrEP-M. Nah, ini adalah instrumen yang biasanya bisa digunakan untuk melakukan assessment. Nah, strategi program psikoedukasi dengan pendekatan assessment, instrumen PREPARE ini dari Olson et al. Paling teruji ekstensif dan digunakan untuk prevensi. Pendekatan PREPARE, assessment yang komprehensif di sejumlah area seperti komunikasi, resolusi konflik, pengasuhan, agama, kedekatan, fleksibilitas, kepercayaan diri, dan asertivitas. Seminar pelatihan dan sumber-sumber materi, 20.000 pengguna dan administrator. Meskipun validitas prediktif instrumennya kuat, PREPARE kurang dapat membuat kontak dengan pasangan. Pasangan sudah dimasukkan dalam asesmen spesifik tertentu untuk mendapatkan efek preventifnya. Fungsi pendekatan asesmen, ketika variabel yang diukur relevan dan situasi pasangan, misal usia, tahapan, budaya, isu pertumbuhan, dan status risiko, dapat digunakan untuk memandu kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang dilatih untuk mengurangi risiko. Setelah itu perbedaan diidentifikasi, pasangan perlu diberikan intervensi yang tepat. Misal keterampilan resolusi konflik